Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Kami perkenalkan sebuah kitab yang jami' sekali, yang merangkum seluruh aspek-aspek agama Islam yang paling mendasar bagi setiap muslim, yaitu terjemah lengkap kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah, kompilasi hukum Islam abad ke-8 Hijriyah, mulai dari madhab mainstream hingga madhab gokil dalam tanda kutip. Gokil karena kita bilang itu aneh, asing, nyeleneh. Padahal tidak asing sama sekali pada saat kitab ini ditulis, bahkan sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang termuat di dalam kitab ini semuanya berdasarkan keberislamannya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Rahmatul Ummah ini sebenarnya dalam versi Arabnya hanya 1 jilid sama dengan ini. Ini kami terbitkan versi Indonesianya. Versi Indonesianya setebal ini, dan ini sangat cocok untuk para mahasiswa yang sedang kuliah di perguruan tinggi agama Islam, baik jurusan Muqaranatul Madzhab atau perbandingan mazhab, atau mahasiswa di semua jurusan dengan mengetahui dasar-dasar agama Islam dari berbagai perspektif, maka akan menjadi muslim cendekiawan yang luas cakrawala berpikirnya. Tidak hanya yang mahasiswa ya, yang menjadi dosen agama Islam, yang menjadi penyuluh agama Islam, yang menjadi pegawai di kantor Kemenak misalnya, atau menjadi seksi kerohanian Islam di sebuah perusahaan, atau bekerja sebagai marbot masjid, sebagai imam masjid juga termasuk butuh, takmirnya juga termasuk butuh, kemudian para admin komunitas hijrah misalnya, itu sangat butuh dengan kitab ini, karena kitab ini membahas masalah toharoh, membahas masalah sholat, haid, najis, halal haram makanan, jenazah, zakat, puasa, haji, umroh, jual beli, pernikahan, perceraian, sumpah, sampai dalam masalah jual beli yang rinci sekali, masalah salam, li'an, itu masalah dengan hubungan keluarga yang harus bermasalah gara-gara lisannya tidak terjaga. Kemudian sampai masalah ini yang keempat, yaitu masalah ummul walad. Nah, ummul walad ini masalah nanti kalau kita menjalani perjuangan di medan peperangan ya. Nah, ini penting sekali bagi kita yang hidup zaman era disrupsi seperti ini. Karena kalau kita belajar Islam itu hanya dari Google atau dari artificial intelligence, hanya dari itu, bahaya sekali. Kita akan menjadi ekstremis, menjadi radikalis, menjadi teroris yang itu merugikan ya. Kita dengan belajar perbandingan madhab, dengan belajar di kitab ini disebutkan sampai hampir 27 madhab ya. Dengan belajar itu kita kemudian akan menjadi muslim yang toleran, yang ramah, yang mudah terhadap sesama muslim, itu tidak suka menjustis kesalahan, bisa memahami perbedaan, apalagi muslim yang beda negara, beda sejarah, beda kondisi keamanan sosialnya, beda budayanya. Ini sangat cocok. Terutama juga mereka muslim-muslim yang berada di mancanegara atau mahasiswa, beasiswa di kampus-kampus luar negeri. Nah, ini cocok ya. Supaya tidak merasa berdosa, padahal yang di jalan itu benar, sesuai dengan ajaran Islam, tapi berbeda saja dengan ajaran Islam yang dilakoni sejak kecil. Karena selama ini tinggal di Indonesia, model berislamnya itu ya seperti itu. Kemudian kalau ke luar negeri, oh ternyata Islamnya kok berbeda, jangan-jangan saya berdosa. Nah, itu tidak akan terjadi seperti itu.
Adapun yang di belakang ini, jilid 1-nya ini, jilid 2, jilid 3 yang warna biru, jilid 4 yang warna hitam. Ini adalah versi bilingualnya. Nah, versi bilingual artinya Arab aslinya dari kitab itu sudah kami editing dengan kasih harokatnya. Jadi akan memudahkan pembacaan ya. Kemudian setelah masing-masing paragraf itu kami cantumkan kami cantumkan terjemahnya per pasal atau per paragraf. Jadi memudahkan kita memahami, mencerna, menghayati, dan menata mindset kita di dalam mengamalkan ajaran Islam yang mungkin tidak mirip dengan keberislaman kita sejak kecil. Padahal itu benar ya, sesuai sanadnya sampai para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, ayo dimiliki keempat jilid kitab ini, atau tidak mau ribet membaca teks Arabnya, ini kami sudah sediakan versi Indonesianya saja. Tidak ada Arabnya sama sekali. Jadi tinggal membaca, tinggal mencerna, tinggal memahami, tinggal mengamalkan, tinggal mengajarkan. Tapi bagi yang ingin belajar lebih dalam lagi, baca teks Arabnya di 4 jilidnya ini. Ini cakep sekali loh, penulisnya ini adalah seorang hakim agung di kerajaan Sofat. Nah ini ya, kerajaan Sofat. Nah, itu nantinya masuk ke khilafah Utsmaniyah. Ya, makanya beliau menisbatkan diri kepada Al-Utsmani. Nah, kemudian beliau itu ternyata tinggalnya itu masih wilayah kerajaan Sofat itu, kalau zaman dulu itu masuk wilayah Damaskus. Nah, makanya disebut Ad-Dimashqi. Kemudian beliau mazhab aslinya itulah mazhab Asy-Syafi'i. Ternyata beliau ini dari naskah manuskrip yang kami dapatkan ternyata adalah masih keturunan bangsa Quraisy. Jadi sama dengan Nabi Muhammad, sama dengan Imam Asy-Syafi'i dan para ulama yang lainnya yang memang punya nasab sampai bangsa Quraisy. Jadi cakep sekali kitab ini. Ayo segera dimiliki, segera beli untuk diri sendiri, dikoleksi sendiri, atau diwakafkan ke masjid, di perpustakaan, di kantor-kantor pemerintahan misalnya, di KUA ya. Itu perlu punya ini supaya ada referensi ketika ada situasi-situasi yang tidak memungkinkan untuk sesuai dengan standar. Nah, ini ada pilihannya hampir 27 mazhab yang asing menurut kita. Jadi kita tidak mengklaim bahwa keberislaman kita yang sejak kecil itu sebagai satu-satunya Islam yang benar. Nah, tapi ada pilihan yang lainnya, yaitu masalah-masalah yang diikhtilafi, yang tidak disepakati. Kalau yang ijma itu yang sudah disepakati. Nah, tebelnya seperti ini ya. Ini harganya terjangkau untuk zaman sekarang, dan tidak akan kok kita menjadi miskin gara-gara kita belanja buku, belajar untuk agama Islam, lalu kita menjadi miskin. Miskin itu bukan gara-gara belajar Islam ya, tapi gara-gara yang lainnya. Ayo segera dibeli. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.